Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan video kedua pada hari ini, yaitu tentang contoh dari pohon. Ini adalah contoh dari pohon, diagram pohon. Jadi kan kalau sebelumnya tadi saya sudah jelaskan struktur pohon akan digambarkan dalam 4 cara. Yang pertama adalah diagram pohon, yang kedua diagram Venn, yang ketiga notasi kurung dan notasi tingkat. Sekarang kita gambarkan terlebih dulu ke dalam diagram pohon. Nah, ini contoh diagram pohon. Ini berandai-andai seandainya ada diagram pohon bentuknya seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita punya 10 simpul, yaitu A sampai J. Kita punya A sampai J, 10 simpul. Dengan akar adalah A, dengan tingkat ada 4 tingkatan, kemudian ada 4 kedalaman, dan derajat masing-masing ada 1, 2, dan 3. Kemudian ada daun, kita punya daun ada sekitar 6, dan simpul yang punya anak atau simpul non terminal itu punya ada 4. Nah, ini bentuk diagram pohon. Andai seperti ini bentuk diagram pohon. Nah, dari diagram pohon yang bentuknya seperti ini, bagaimanakah bentuk diagram Venn-nya? Kita lihat diagram Venn untuk diagram pohon ini. Diagram Venn untuk diagram pohon ini, penggambaran dari diagram pohon, jadi bentuknya seperti ini. Kita perjelas. Jadi, dari pohon yang ada tadi, yang bagian terluar adalah A. Di dalam A ada B dan C. Kita gambarkan, kita lihat. Bagian terluar pohon diagram elips yang terluar itu adalah kepunyaan A. Ini dia. Kemudian di dalam A ini ada elips untuk B dan C. Sama seperti yang di dalam sini. Jadi di dalam A ada B dan C. Ini bentuknya. A, B, dan C. Jadi bentuknya memang kurang bagus karena memang saya membuatnya hanya di aplikasi biasa saja. Nanti akan saya rubah dalam bentuk aplikasi CorelDRAW. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya bentuknya seperti ini artinya adalah A yang pertama. Di dalam A itu ada B. Ini dia kepunyaan B, ini yang punya C. Kemudian di dalam B, kita lihat lagi diagram pohonnya. Di dalam B ternyata ada E, D, dan E. Kita lihat, ternyata di dalam B ada D, ini dia D, kemudian ada E. E ini yang besar ini. Ternyata di dalam E ternyata ada I dan J. Nah, ini dia bentuknya. Di dalam E ada I dan J. Nah, jadi dibuatkan bulatnya. Kemudian di dalam C ada F, G, H. Ini bentuknya. Ya, di dalam C ada F, G, H. Jadi, seperti ini bentuk dari diagram Venn-nya. Nah, saya rasa paham Anda mungkin sampai di sini, sama seperti kita belajar dulu di aljabar linier tentang diagram Venn, ya. Kemudian setelah diagram Venn, dari diagram Venn-nya kita bisa bentuk notasi kurungnya. Notasi kurungnya adalah yang pasti yang pertama kurungnya dulu kita buat, ini dulu yang kita buat. Kemudian setelah itu, kalau boleh saya gambarkan kembali, kita ketik begini. Kemudian kita ketik huruf A yang terlebih dahulu yang paling dalam, yang paling terluar. Di dalam A ternyata ada B dan C. Dalam kurung ada B. Jadi pembatas B dan C itu hanya B, C. Seperti itu ya, Pak. Ya, berarti di dalam A ada B dan C. Kemudian ternyata di dalam B ini ada D dan E. Berarti kita kembangkan di dalam B. Dalam B ternyata ada D dan E.
dia sejajar. Kalau dia sejajar berarti pakai koma. Ya, ada B, ada D dan E. Ternyata di dalam E itu ada I dan J. Ada I, jadi kalau di dalam pakai kurung ya, koma J. Nah, maka ya, dalam I dan J, maka tutup kurungnya untuk yang E. Ya, yang E ditutup kurungnya. Kemudian ditutup kurungnya untuk E. Ya, ditutup kurungnya untuk D dan E. Kemudian baru kita kembangkan untuk C. C itu adanya F karena dia sejajar, koma G, koma H. Tutup kurung untuk C, kemudian tutup kurung untuk A. Di kurungnya tutup untuk B. Ya. Tutup kurungnya untuk B. Kemudian tutup kurungnya untuk A. Jadi maka jadinya seperti itu. Jadi itulah gambarannya untuk notasi kurungnya. Ya, ini notasi kurung. Jadi untuk posisi yang sejajar digunakan pembatas yaitu koma. Kemudian notasi tingkat. Notasi tingkat bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita gambarkan tingkatan yang paling luar itu A. Kita gambarkan dia di posisi tingkatan yang paling luar itu A. Setelah itu ada B dan C, ini posisinya. Tapi dalam B ternyata ada D dan E. Dalam E ternyata ada I dan J. Jadi makin ke dalam, makin ke dalam. Kemudian C itu di posisi sejajar dengan B, maka dia C di bawah sini, maka F dan G dan H itu. Berarti mudah sekali notasi tingkat. Nah, seperti itulah contoh menggambarkan 4 cara diagram pohon. Oke, sampai di sini dulu contoh menggambarkan diagram pohon ke dalam 4 cara, yaitu dalam diagram pohon, diagram Venn, notasi kurung, dan notasi tingkat. Oke, sampai di sini dulu. Silakan dipelajari. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.